udah berhenti aja gitu. Nanti ketergantungan. Banyak dok saya nemuin kasus seperti itu. Udah berhenti minum. Ngapain sih ke psikiater dikasih obat, nanti kamu jadinya adiksi. Dan depresi itu nggak selalu sedih. iya. Bukankah depresi itu sedih mau bunuh diri gitu ya? Nah, ini salah satu edukasi yang penting banget. Jadi obat itu jangan ditanamkan ini minum obat karena sakit. Tetapi ini saya minum obat supaya tetap sehat, menjaga diri saya tetap bugar. Kalau dengan itu kemudian kita punya kualitas hidup yang baik, berkeluarga, bekerja, ya kan? Kemudian juga menjalankan hobi dengan baik, kenapa tidak? Hello my friends, selamat malam untuk semuanya yang lagi menonton dimanapun. Hari ini sungguh-sungguh edisi spesial di Jadi Gini bersama dengan saya Lucky malam ini dan halo, Bapak. halo my friends, ketemu lagi ya sama Ya, Dokter Rai. ketemu Mudah-mudahan nggak bosen ya. iya betul. Kali sekali. ini edisi khusus. Edisi khusus tentang apa nih dok? Iya, edisi khususnya selain karena bareng Lucky ya, Ya. perdana ya. Iya kali ya. perdana pertama Di sini kali gitu ya. Kemudian juga hari ini Hari Kesehatan Mental sedunia, betul Iya, sekali. 10 20 20. Bagus banget tanggal hari ini. Harusnya melahirkan nih hari ini Atau ya. menikah. Ya kan? Ya kan? Gitu. Tapi kini edisi khususnya ya, yang edisi khusus ini selain karena Hari Kesehatan Mental juga kita justru ada edisi Diskoria. Karena kita selain ya kan, Selain di tempatnya namanya Diskoria. take-nya di studio Diskoria 88. Nah, kemudian juga Diskoria itu singkatan, Cik. Oke, singkatan dari Diskusi Komik Ceria. Diskusi gitu. Komik Ceria. Bagaimana tuh dok? Ceritanya. Jadi ceritanya di Hari Kesehatan Mental Sedunia ini ada kerja bareng. Jadi kali ini disupport juga sama Lundbeck ya. Nah, mereka punya project yang kreatif untuk edukasi. Edukasinya pakai komik. Jadi kalau my friends di sini lihat ya, wah saya terganggu juga nih sama komen-komennya ya. Kita sapa dulu dah ya. Oke, iya boleh. Kita blognya apa saya nih? terutama agak terganggu sama Kadek Doi ya. Dokternya kok mirip Baby Romeo. Iya betul. Tinggal Oh, bawa ya? gitar atau main piano ya dok. Ya untungnya nggak ada yang bilang menyandingkan saya sama gambar yang di bawah itu gitu loh ya. Jadi versi make up dengan Make up artis itu pakai make up ya artis. itu dan versi aslinya ya gitu ya. Oke, ini komennya agak-agak ini nih, ada Gesakso ya, ada Aulia 88 ya, malam. ada Ari Indra ya. Oke, selamat bergabung nih di sini. Selamat bergabung semuanya teman-teman. Terima kasih. Jadi kita mau membahas ya. Jadi ceritanya Lundbeck punya project ya. Diskusinya lewat komik ya. Jadi kalau my friends ngikutin di feed saya ya kan, itu ada beberapa komik yang disajikan ya. Ada Pak Rahmat, ada Bu Santi ya, ada Citra, itu bukan nama sebenarnya semua ya. Ada Doni ya kan, yang arsitek gitu ya. Jadi juga ada beberapa teman-teman psikiater, mungkin my friends juga kalau yang aktif di Instagram ada beberapa teman-teman saya psikiater ya, yang juga udah duluan ya membahas beberapa edukasi di komik ini. Ada Dokter Jim Adian yang saya ingat tuh, Dokter Andri ya. Kemudian ada Dokter Lahargo, Dokter Sati, banyak lagi ya. Banyak. Ada yang via webinar, ada yang via live IG ya. Mudah-mudahan nggak bosen nih. Tapi kalau untuk saya baru kebagian hari ini gitu. Kenapa ini penting? Nah, karena apa? Ada beberapa mitos atau namanya juga mitos ya, atau stigma salah soal gangguan mental ya, atau kesehatan mental sendiri gitu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih. Sebenarnya tema besar Hari Kesehatan Jiwa Sedunia apa sih? Ya, buka kerplekan. Enggak, saya buka pertanyaan dong. Oh, buka pertanyaan. Oke, temanya apa ya? Tema hari Kesehatan ini ya. Jiwa Sedunia. Greater investment, greater access, everyone, everywhere. Iya. Atau pokoknya gini deh, itu dalam bahasa Kawi kuno ya. Itu dalam bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Itu adalah kesehatan jiwa untuk semua. Ya kan? Jadi kita perlu berinvestasi lebih besar, kemudian juga membuka akses lebih luas. Nah, gini, ada cerita menarik nih. Kenapa kita bahas terutamanya depression in women? Iya, kenapa ya, Dok? Ya. Jadi gini, itu acara kali ini ya. Jadi gini,
Di Indonesia ya itu ada angka yang dari riset kesehatan dasar 2018, jadi sebelum pandemi nih ya, ada cerita yang agak miris ya, bahwa tahu nggak, dari seluruh orang depresi di Indonesia ya, yang berobat itu hanya 9%, atau mencari pertolongan itu 9%. Jadi kalau di ruangan ini ada 10 orang, belum tentu satu orang pun belum tentu ya mendapatkan terapi gitu. Salah satunya karena nggak paham gejala-gejalanya apa, betul. Gitu. Jadi salah satunya itu sebagai pembuka. Kenapa pada wanita? Nah, nanti kita bahas nih. Iya, mungkin Ibu Santi yang akan menjelaskan. Iya, ya. Ibu Santi. Apa kita mau flashbackkan kembali cerita Ibu Santi atau boleh, gimana? Boleh. Buat teman-teman yang friends yang belum tahu ya. Betul, yang belum tahu cerita boleh Ibu nih, Santi. Kita putarkan ya. Jadi ini menarik juga nih, Dius Korea bikin edisi videonya gitu ya, biar lebih mudah pengisi suaranya. Wah, teman-teman juga nih di sini. Iya. Bu Santi nanti suaranya tidak akan ya asing ya di telinga kalau teman sama friends mengikuti ya. Oke, bisa diputarkan? Ya. Oke, sambil siap-siap ya. Ini Bu Santi lagi potong-potong masak-masak nih ya kan. Multitasking ya, kalau ibu rumah tangga ya. Nelpon, masak sayur. Kadang-kadang tuh gini loh, ucapan seperti saya kan cuma ibu rumah tangga. Menurut saya tuh ibu rumah tangga bukan cuma ya. Itu luar biasa, pekerjaan yang lebih-lebih ya dok dari luar biasa. Ya, kerjaannya banyak banget itu, ya kan. Kalau dinilai apa? Jumlah pekerjaannya itu kayaknya di perusahaan level ini tuh ya, level menengah ke atas lah, manajer gitu kan. Loh iya kan, betul. Gitu. Namaku Santi, umur 32 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mah kuat, Mel. Jangan tersinggung gitu dong. Aku baca-baca di internet, ibu rumah tangga memang mudah depresi loh. Kamu jaga diri yang baik ya, San. Ya. Thanks deh, Mel. Keseharianku seputar mengurus anak dan rumah. Kesibukan rumah tangga memang sudah sepaket dengan tanggung jawab seorang ibu. Sudah seharusnya aku mengerjakan pekerjaanku dengan perasaan positif. Namun, sejak pandemi COVID-19 dan anak-anakku belajar di rumah, rasa putus asa mulai merambah dan menetap. Kadang terpikirkan untuk menyerah saja. Ma. Iya. Ma, supnya manis lagi nih. Masa sih? Wah, iya, maaf. Udah sebulan papa perhatiin mama lesu banget loh. Jadi suka lupa-lupa resep juga. Coba refreshing aja deh, Ma. Mungkin bisa ngerasa baikan. Adi, kamu kan di rumah terus nih sekarang. Bantu-bantu mama ya. Siap, Kapten. Makasih ya. Kewalahan sebagai ibu rumah tangga itu harusnya hal yang biasa. Ma, airnya udah matang tuh. Tapi apapun yang coba kulakukan, perasaan sesak ini tidak mereda juga. Apa ada yang salah ya di dalam diriku? Mama bengong mulu, Adi yang bantu matiin aja ya. Jangan lari Adi, lantainya masih basah. Aduh. Hari itu Adi terjatuh karenaku. Aku ini sungguh seorang ibu yang tidak berguna. Aku putus asa. Aku ingin mengakhiri hidupku. Tapi aku sadar, aku tidak bisa begini terus. Mencari info di internet membuat aku lebih paham tentang apa itu depresi. Depresi bisa timbul kepada siapa saja dengan profesi apa saja. Kalau sudah mempengaruhi keseharian, lebih baik segera mencari pertolongan profesional. Walau aku jadi lebih paham, berobat ke psikiater tetap saja bukan hal yang mudah. Kita harus siap cerita sama orang yang baru saja dikenal. Atas nama Bu Santi? Iya dok, tapi aku harus bisa. Ini kita bantu dengan obat yang bisa meringankan gejala ya Bu. Dan juga sesi psikoterapi untuk membantu memperbaiki pola pikir Ibu Santi. Ini demi suami dan anak-anakku dan diriku sendiri.
Nah, Oke. itu juga ya. Sorry nih, di awal-awal tadi masih kita recokin kira-kira. Iya. Takutnya nggak ada suaranya tadi ya. Iya. Ternyata udah Iya, gitu. sudah ada. Jadi my friends, nanti juga ada kuis ya. Kira-kira yang bisa menebak siapa yang punya suara Ibu Santi ya akan mendapatkan hadiah nanti ya. Hadiah dari kita ya. Tergantung nih, kalau yang di Bali dapat voucher ya, voucher makan di Diskoria atau ya kan. Iya. Tapi kalau yang dikirim nanti ada nih produk-produk dari Rumah Berdaya atau teman-teman yang rehabilitasi psikososial ya, schizophrenia gitu. Gimana Ci? Tadi, Coba ngomong. iya, jadi tadi itu cerita dari Bu Santi ya dok, dan ternyata mengalami beberapa gejala yang mengarah pada depresi gitu dok. Kalau kita lihat yang muncul pada Bu Santi itu, yang saya lihat ya ada perasaan sedih, kemudian tadi kan Bu Santi itu lupa resep masakan, hilang fokus, kemudian punya rasa ingin menyerah saja, terutama karena anaknya jatuh gitu. Ditambah lagi kondisinya kan lagi COVID, terus anak-anaknya tinggal di rumah, jadi semakin stressful mungkin bagi Bu Santi gitu ya dok. Komik ini kekinian banget ya. Iya, betul Sudah sekali. melihat bagaimana situasi di pandemi ini gitu. Nah lanjut lagi tadi, kalau saya bilang ya, banyak orang atau klien saya yang ibu rumah tangga selalu tuh ngomong, saya cuma ibu rumah tangga loh. Cuma gitu ya. Padahal sebenarnya ibu rumah tangga itu bukan cuma ya, dari ngurus anak, ngurus pakaian, ngurus rumah, ngurus suami. Ya kan. Yang kadang lupa ngurus diri sendiri tuh paling sering, ya kan? Mengutamakan kepentingan anggota keluarga lain ya dok, daripada dirinya sendiri. Iya, iya, itu yang sering terjadi. Belum lagi tetap harus ya kan, namanya Kartini mengkonsumsi informasi sambil ngikutin berita, sambil ngikutin media sosial, belum TikTokan ya. Itu aktivitas baru di pandemi ya, TikTokan. Ya, ya. Nah, maksudnya adalah ketika saya posting nih beberapa komik di Bu Santi ini, ada beberapa komen nih. Depresi itu nggak selalu sedih ya, gitu. Iya. Bukankah depresi itu sedih mau bunuh diri gitu ya? Nah, ini salah satu edukasi yang penting banget. Jadi ada namanya gejala kognitif ya dok, bagi gangguan depresi. Nah kayak tadi ya, jadi sering melamun, ya kan, sering melamun, punya pemikiran sendiri, bengong lah, ya kan, kemudian nggak konsentrasi, hilang fokus. Tadi suaminya tuh komplain kan, supnya manis, supnya manis, kemanisan nih, ya. Maunya masukin garam, masuk gula, ya kan, kayak gitu. Habis itu suka lupa-lupaan, ya kan, tadi teko ceretnya udah bunyi belum, ya kan, diajak ngomong sama anak kita nggak dengerin, ya kan. Nah, jadi gangguan-gangguan kognitif itu bisa terjadi dan ternyata itu bagian daripada gangguan depresi ya dok. Banyak orang datang tuh keluhan, dok, jangan-jangan saya pikun ya gitu. Pikun atau dalam bahasa kedokteran namanya demensia, ya kan. Tetapi demensia itu jarang terjadi pada usia-usia muda. Lebih sering yang kita maksud adalah pseudodemensia, mirip seperti demensia padahal bukan. Nah, padahal itu adalah gangguan kognitif pada depresi. Ya, salah satu gejala depresi ya dok. Betul. Kemudian yang menarik tuh tadi, ya kan. Nah, jadi support dari teman, informasi dari teman begitu. Untung temannya baik, ya kan. Ya. Kalau yang sering di masyarakat apa yang justru terjadi? Ini Pak. Saya juga teman-teman bercerita atau klien bercerita, ya kamu kurang bersyukur pertama, kamu kurang ibadah, tuh. Terus jangan-jangan ada yang nggak suka sama kamu, dikenain, ketempelan, ketempelan, gitu. Ya. Atau cuman masalah gitu encil gitu. Masa gak usah dipikirin deh, ya kan. Paling besok selesai. Gitu dok, tapi yang berkembang. Tadi justru bisa nge-warning, hati-hati loh ya, jangan-jangan depresi. Ada yang gejalanya silent kayak tadi gitu kan. Dan itu nggak ada hubungannya dengan kepribadian tuh kuat atau lemah. Iya. Kayak tadi, aku kuat kok gitu. Justru orang-orang yang depresi punya kepribadian yang kuat, artinya kuat nahan beban bertahun-tahun, ya kan. Baru sekarang nih kebetulan aja pandemi salah satu pencetusnya. Bisa jadi sebelumnya ya, saya sering tuh mengandaikan stresor tuh kayak orang bertinju gitu. Ketika lawan Chris John, wah,
kita KO di pukulan 15, pertanyaannya apakah yang membuat KO itu pukulan ke-15 saja? Tentu bukan. Akumulasinya ya dok. Akumulasi dari pukulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 15. Yap. Gitu ya. Itu sih yang penting ya kan. Akumulasi itu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama kuat. Jadi nggak mungkin, oh saya kan orangnya kuat, nggak mungkin depresi, nggak. Jadi depresi itu bisa dialami Siapa saja, betul. Bisa jadi salah satu my friends di rumah ini gitu ya, adalah masuk yang 91% sebenarnya orangnya depresi, tapi tidak paham bahwa membutuhkan bantuan dan berobat. Coba kalau orang nggak ngerti, paling dibilang ini kok orang loadingnya lambat banget, lemot banget nih, diajak ngomong ini gitu kan. Nggak niat ya kan, padahal tuh sebenarnya ada kondisi yang bukan dia inginkan, tetapi mengalami depresi. Nah syukur tadi Bu Santi terbantu oleh informasi yang dia peroleh dan internet. Support dari orang-orang sekelilingnya ya dok ya. Betul. Nah informasi di internet tapi hati-hati loh. Nah iya ini gimana pengalaman? Iya saya punya yang pengalaman. dilihat, jadi gimana? Beberapa klien cerita langsung nih duduk nih, Mbak saya depresi ya gitu. Padahal belum cerita apapun ya dok. Kenapa? Jadi baru duduk udah saya depresi ya. Malah ngomongnya dok saya depresi nih gitu kan. Iya atau ya saya depresi nih dok. Gimana bisa? Bisa jadi benar, bisa juga enggak ya kan. Tetapi jangan self diagnosis. Ya, itu baiknya sangat berbahaya kalau ada ya, sesuatu dok. yang mengganggu ya kan kita konsultasi ya kan. Itu nah ternyata di sini konsultasi walaupun ya hampir semua orang tuh pasti ada ya apa namanya rasa ragunya. Aduh mesti ngantri namanya di psikiater atau ya psikolog. kan atau psikolog klinis itu apa namanya stigmanya besar. Tetapi setelah masuk tuh kadang nggak seserem yang dibayangkan kok gitu loh ya. Terkadang lebih seremnya ke omongan orang sih dok, atau stigma tadi itu ya. Omongan orang yang bahkan nggak pernah mengalami hal itu. Ngapain gitu. ke psikiater, kamu gila, ngapain ke psikolog, kamu lemah sekali gitu. Makanya saya sering tuh posting kan keadaan bagaimana di ruang praktek saya. Selain karena memang narsis ya, tapi maksudnya itu yang bukan bermaksud narsis iya, gitu bukan tetapi bermaksud narsis. Biar orang Mengedukasi tahu juga, gitu loh, iya. begini loh gitu. Nggak akan ada tuh gambar tengkorak khas kalau ke dokter kan ada tuh gambar tengkoraknya, nggak akan ada hal semacam itu gitu ya. Itu sih. Oh boleh kalau ada yang mau bertanya di mana, di kolom komen aja. Ya langsung di komen ya teman-teman, my friends. Ya gitu. Jadi mesti di kolom komen boleh ya. Pertanyaan atau sekedar sharingnya ya. Tapi ya untuk keluarga, untuk anak-anak, ayolah. Nah, jadi berlakulah seperti Ibu Santi ya kan kita dan bisa pulih kok gitu. Betul. Itu sih barangkali ya. Nah kalau misalnya kita seperti keluarganya Bu Santi nih dok, apa yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai seorang keluarga? Jadi sebenarnya adalah mensupport. Ya. Jadi orang depresi itu bukan kelemahan. Ya, bukan sesuatu kelemahan atau apa ya aib yang perlu disembunyikan, enggak. Itu sama saja seperti orang asma ya, sesak nafas, orang demam. Coba sih gimana sih kalau kita demam ada asma ya kan, apa yang terjadi ya kan. Jadi kita dukung tuh kan, ayo berobat, mau dipesenin, mau di appointmentin dan sebagainya. Kalau nggak tahu di mana ya tinggal Google di mana sih ada psikiater, psikolog klinis ya kan, dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan. Dan ketika ada advice kita temani untuk konsultasi, betul. Ya kan. Pasti ada juga hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarga. Ada yang ragu, tanyakan pada psikiaternya. Jangan penghakiman gitu loh. Ya kan ada nih kejadian yang lucu di klien saya. Baru datang, "Dok, saya begini-begini." Intinya depresi lah. Akhirnya minum obat, juga lakukan psikoterapi ya. Baru 2 minggu udah baikan. Lalu warning dari keluarga adalah cepetan berhenti deh obatnya berbahaya. Loh gimana? Dari yang awalnya begitu 2 minggu kemudian bisa baik, kok malah berhenti. Nah banyak yang orang perlu tahu ya, bahwa sebenarnya depresi itu bukan kelemahan kepribadian ya, itu sebenarnya adalah gangguan otak ya. Ada zat kimia di dalam otak kita yang keseimbangannya terganggu. Kalau depresi adalah serotonin dan norepinefrin ya kan. Nah ketika itu rendah sementara waktu oleh karena banyak sebab ya, dia menurun, kita nggak bisa produksi, maka muncullah gejala-gejala tadi. Kalau gejala kognitif
Itu karena ada namanya pupuk di dalam otak kita namanya BDNF ya, Brain Drive Neurotrophic Factor itu menurun. Bisa kebayang nggak kalau pupuknya nggak ada, ya kan, unsur haranya hilang, ya kan, itu yang terjadi. Maka perlu bantuan obat dari luar untuk meningkatkan lagi zat-zat kimia itu, gitu sih ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih, Ci. Oke, kita baca dulu ya sebelum itu ya. Dari Some Story. Biasanya kalau IRT itu masalahnya adalah krisis percaya diri dan merasa invisible karena tidak menyandang title profesional. Gimana ya dok menyikapinya? Wah, ini sesuai sama bahan yang kita sebelumnya nih. Sebelum Kita tadi, lagi kampanye nih ya. Meaning means more. Lo ada hubungannya ke sana kan? Bukan soal stresornya apa, ya kan? Bukan soal apa, bagaimana memandang hidup kita, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, ya kan? Orang lain punya titel profesional, kita enggak. Jangan salah, banyak ibu rumah tangga juga ada kok yang punya titel profesional, ya kan? Kemudian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, ada juga, ya kan? Banyak tuh begitu. Jadi namanya mental trap-nya adalah minimizing. Minimizing tuh mengecilkan arti, ya kan? Aduh, saya kan cuma ibu rumah tangga, apa sih saya dok? Saya cuma ya diem di rumah. Ya, diem di rumah, kucelah dasteran, ya kan, dan sebagainya. Enggak, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memandang hal tadi. Anak-anak tumbuh dengan baik, yaitu berkat pasti ibu rumah, kan? seorang ibu. Kadang ada beberapa loh pandangan lain loh, saya nggak mengatakan ini benar ya. Banyak juga ibu ayahnya pendidikan tinggi, S3, S4 ada ya, nggak ada ya, S3 ya. Iya, tapi yang mengasuh anak-anak kemudian adalah asisten rumah tangga yang taman SD misalnya. Ya kan, miris juga kalau kita sepenuhnya, ya kan. Nah, tapi hal-hal itu perlu nih kita bangkitkan. Apa sih hal-hal yang positif di dalam diri kita, ya kan? Kemampuan itu, ya kan, mengurus rumah tangga, betul, ya? Anak dan suami. Sekaligus menteri keuangan biasanya, ya kan? Iya, uang belanja sekian, gimana caranya biar pas, ya betul. Kan? Dan sebagainya. Nah, ini perlu juga bantuan dari keluarga, ya kan? Nggak kalau ada kurangnya aja baru komplain sama istri atau ibu, ya kan? Tapi ketika ada hal-hal baik di rumah, rumah bersih ya, dan sebagainya, itu penting untuk dilakukan ya. Jadi komunikasi itu harus kita jaga juga ya. Rasa percaya diri atau insecure ya, mungkin karena nggak ada me time juga. Ibu rumah tangga itu perlu loh, nggak semuanya harus ya kan kita jadi martir keluarga. 24/7 ya dok ya. 24/7 ya kan, harus ada ngurusin di rumah. Sekali-sekali bolehlah ke salon, pijit, ya kan, merawat diri, ya kan, ketemu teman-teman, ya kan, yang selama ini ketemu di medsos aja, boleh kok ketemu, terbuka ya pada pasangan dan anak-anak gitu, sehingga pelan-pelan mendapatkan itu. Ya. Juga punya kan, nah kita sering mengedukasi nih sampai komunitas kita bernaung, komunitas teman baik yang mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi teman baik untuk siapapun ya kan. Jadi kalau ada yang empet rasanya di pikiran, lakukan upaya mandiri dulu ya. Ketemu dengan teman baik, ngobrol di sana sehingga kita bisa melihat sisi-sisi positif dalam hidup kita gitu. Tapi kalau itu dilakukan nggak bisa juga, nggak ada salahnya juga kok konsultasi ya kan, ke profesional kesehatan mental ya, ada psikiater, psikolog klinis ataupun perawat jiwa gitu. Ada lagi nih, kita siapa? Lanjut ke Febri Aryan. Dokter, bila orang depresi bisa pulih, apakah orang yang didiagnosis schizoafektif juga bisa pulih dan berapa lama waktunya? Nah itu ya. Jadi sebenarnya gangguan mental ya apapun itu bisa pulih. Pulih itu recovery ya kan. Artinya gejalanya minimal atau bahkan tidak ada ya kan. Tetapi istilahnya bukan sembuh ya. Bukan sembuh seperti apa ya, flu atau apalah penyakit fisik, demam berdarah gitu ya. Ini mirip dengan apa ya, SLE misalnya, hipertensi diabetes mellitus ya, kencing manis. Pulih kan ya, terjaga, terkontrol ya, termasuk pun juga schizoafektif ya. Schizoafektif ada juga gangguan neurokimia di otak ya, dopaminnya yang terganggu selain neurotransmitter yang lain ya. Nah
itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ada yang bilang first episode, kemudian tanpa ada genetik ya schizophrenia itu terus minum obat dan tidak ada gejala selama 5 tahun, ada kemungkinan untuk kemudian bisa tanpa pengobatan. Tetapi gini, yang terpenting itu bukan apakah tetap berobat atau tidak berobat, tapi apakah kemudian recovery itu bertahan atau tidak. Termaintain ya dok kondisi stabil itu. Tapi kalau memang kumat berulang-ulang, nah kemungkinan itu jadi berkurang. Tapi nggak usah berkecil hati. Kita nggak usah soal. Jadi obat itu jangan ditanamkan ini minum obat karena sakit. Tetapi ini saya minum obat supaya tetap sehat, menjaga diri saya tetap bugar. Kalau dengan itu kemudian kita punya kualitas hidup yang baik, berkeluarga, bekerja, ya kan. Kemudian juga menjalankan hobi dengan baik, kenapa tidak? Nah, itu sih ininya ya. Jadi bisa tadi jawabannya bisa berada dalam kondisi stabil gitu ya dok ya. Nah ini ada juga ya dari Widi Warsen, depresi bisa sembuh dengan obat dan sharing dengan teman yang nyaman. Oh iya saya inget nih ya kan Widi Warsen nih beberapa keluarga ya kalau saya boleh ya. Kebetulan rasanya udah cukup terbuka. Ada nih sering nganter ya saudara yang mengalami hal ini dan punya pengalaman soal itu. Sekarang kayaknya udah nggak minum obat ya kan. Tapi memang butuh waktu sampai tuntas ya. Ada lagi nih apa? RHH 199. Hai Kak, aku mau bertanya bagaimana kita sebagai anak menyikapi orang tua kalau anak ikhlas melakukan apa yang disuruh pekerjaan rumah oleh orang tua kita. Maksudnya gimana? Kak, sebagai anak menyikapi kalau kita. Oh ini mungkin kemungkinan sering disuruh-suruh nih sama orang tua. Betul. Ya kan. Sering kali perlakuan orang tua nih biasanya ya yang bagi kita nyebelin ya, mungkin maksudnya tidak demikian tapi rasanya tuh sebel. Jadi kalau kita melakukan sesuatu nggak ada pujian, seakan-akan ya sudahlah nol gitu ya. Tapi kalau ada yang kurang baru dikritik, ngomel dan sebagainya ya kan. Akhirnya kita jadinya kayak apa ya, people pleaser ya kan, berusaha nyenangin orang tapi nggak ada tuh ada pujiannya dan sebagainya. Baik-baiklah berkomunikasi saya pikir ya kan, pakai iMessage ya, saya senang loh disuruh-suruh sama ibu ya kan, tapi saya merasa lebih senang lagi nih kalau saya udah selesai mengerjakan, ibu juga komen lah. Bapak ibu, bukan saya nggak ikhlas, anak suka loh. Nah ketika orang tua udah melakukan, dek kamu ini loh memuji, ya kita juga apresiasi. Nah kalau begini kan senang juga mah, ya kan dan sebagainya gitu kayaknya ya. Tapi ini udah setengah jalan nih. Masih ada komik kedua, Ci. Oke, ya, komik kan? Kedua ini itu adalah dari Citra. Ya. Citra. Boleh nih dipersiapkan ya. Nanti habis itu kita balik lagi kok ke komen-komen teman-teman ya. Itu. Ada bisa dipersiapkan ya. Nah, komik Citra ini tentang mahasiswi. Oke, saya ya seperti saya ya, Dok. Sebentar lagi udah selesai. Jadi saya kenalin ya buat teman-teman, boleh juga lah ya kan, cross promotion ya kan. Jadi Uci ini saya kenal udah dari beberapa tahun yang lalu ya, dari sekolah, kemudian sudah volunteering di Rumah Berdaya ya. Setelah itu ada rekomendasinya buat sekolah lagi ya untuk psikolog klinis ya. Di UI ya. Iya di UI Dok. Di UI. Nah beberapa saat lagi tuh sudah lulus. Sebenarnya sudah lulus, tinggal wisuda saja ya. Nah nanti juga akan bantu ya, kerja bareng ya di ini boleh nggak? Oh boleh lah ya kan, di klinik SMC bareng saya ya kan. Itu sih sudah disiapkan ininya. Oke boleh nih kita simak ya. Selamat menyimak. Komik dari Citra. Selamat pagi Bu Ina, barusan sudah saya email tugas makalahnya. Maaf terlambat, terima kasih. Udah 2 kali loh ini Citra. Maaf Bu. Kalau sekali lagi Ibu nggak terima tugas kamu lagi ya? Tidak akan saya ulangi lagi Bu. Terima kasih Bu. Untung selamat. Namaku Citra, mahasiswi sastra semester 5. Semenjak pandemi, kuliah diadakan secara online. Katanya kuliah itu masa-masa menyenangkan. Tapi sudah sebulan ini yang kurasakan hanya cemas. Dosennya masih mau nerima tugasmu nak? Masih untungnya mah. Jangan kebiasaan nunda tugas dong nak. Nanti bisa telat lulus loh. Iya mah. Itu juga masalahku. Prokrastinasi. Sepertinya karena overthinking,
Jadinya mudah terdistraksi. Akhirnya aku lebih banyak ngemil dan nonton ketimbang nugas. Aku juga tidak ingin begini terus. Tapi rasanya benar-benar sulit untuk menemukan motivasi untuk nugas. Kangen di kosan, ada yang nemenin. Halo Beb, kangen gak sama aku? Belum kangen ah. Wah, di rumah gemukan ya. Disuapin mulu sama mama papa. Iya nih Mer. Tapi kok wajahmu murung sih? Aku pun bercerita soal kegundahanku pada Mary. Tugas yang terasa berat badan naik terus, semuanya. Bingung juga Mer, padahal biasanya gak begini. Mama pun sampai khawatir, bisa-bisa aku telat lulus kuliah. Payah ya, udah umur segini masih bikin orang tua khawatir. Aku ada saran nih Citra. Gimana kalau kita ke psikiater? Psikiater? Enggak deh, aku belum parah kok. Aku gak butuh obat. Psikiater nggak melulu tentang obat kok. Ada juga sisi psikoterapi yang bantu menguraikan pikiran yang kusut. Lagi pula, jangan tunggu parah dulu baru berobat Citra. Aku pingin lihat Citra yang ceria lagi. Oke deh Mer, aku coba. Oke, ini aku bantu cariin psikiaternya ya. Besok kita pergi bareng. Thanks Mer. Aku pun sama. Aku juga ingin melihat diriku yang ceria kembali. Oke, Ya, tadi itu tuh dia ya. Citra ya, Cerita Dok. Citra, Mhm. ya. Bukan nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya, Oke, kalau ada kesamaan apa? nama dan tokoh Kejadian dan gitu kejadian Itu hanya kebetulan belaka. saja. Atau kesalahan belaka. Kesalahan atau kebetulan? Kebetulan belaka. Oke. Ya, itu tadi ya kalau Citra seorang mahasiswi. Kalau kita lihat tadi gejala-gejala yang ada ya, ini berbeda. Jadi depresi itu 1000 wajah kok, ada banyak hal ya. Oke. Kalau tadi Bu Santi lebih banyak ke gejala Kognitif kognitif, ya, jadi Dok. fokus, loading lambat, lemotan, ya kan, nggak kelupaan. konsentrasi ya. Ada juga gejala psikosomatis tadi kan sesak dan sebagainya ya. Nah kalau Citra agak berbeda nih. Jadi suka nunda-nunda kerjaan. Nah ini juga kontroversial nih, banyak yang nanya masa sih, ya kan? Iya, namanya dalam bidang kesehatan mental namanya prokrastinasi. Prokrastinasi. Iya, suka menunda-nunda tarso, ya kan? Akhirnya udah di deadline baru kerjakan, telat ngumpul, ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita kerjakan kita bisa. Bisa. Itu ya, itu nunda-nunda. Hati-hati, itu juga salah satu gejala. Ya kan? Tapi kemudian ada juga yang lain. Menarik tadi nih, ya kan? Melarikan dirinya ke makan ya, Dok ya. Makan berlebih. Ngerasa kita nggak mampu, ya kan, persepsi ke diri kita itu buruk. Kayaknya aku nggak bisa, nggak mampu. Rasa frustasi itu diarahkan ke makan gitu. Jadi makannya karena bosan, karena perasaan tidak nyaman, makan bukan karena lapar. Gitu ya, itu cukup sering terjadi. Jadi berat badan naik, tambah frustasi lagi, ya ampun, ya kan. Iya. Di sini juga sebenarnya di Citra juga ada gangguan konsentrasi, ya kan. Kalau kita ngerjain sesuatu, tiba-tiba ketika kita ngerjain tugas, tiba-tiba semua acara di TV itu menarik, ya kan. Lebih baru buka, enak. Akhirnya ke distraksi ke YouTube, sana. Buka laptop, akhirnya jatuhnya Netflix, YouTube. Bukan tugasnya ya, gitu. Kan, akhirnya lihat story temen dikit, akhirnya udah 30-an story yang dilihat, belum bilangnya, komen. bentar doang, lama-lama 2 jam, 3 jam. Itu yang terjadi. Setelah telat baru tuh kita merasa nggak nyaman. Aduh gimana sih? Apalagi nggak usah deh gitu kan, matiin ponselnya dan sebagainya gitu. Jadi prokrastinasi ini termasuk dalam salah satu gejala depresi ya, Dok? Salah satu itu. Tapi kita harus lihat, kita lewat pemeriksaan. Nggak bisa lagi-lagi pakai self diagnosis. Tapi itu warning loh, ya. Early warning kita kalau berapa kali 10 tugas 7, 8 itu kita sering telat ya. Padahal kita bisa loh mengerjakan itu. Tapi selalu menunda. Kalau nggak ada pressure nggak akan selesai, ya kan. Akhirnya mundur 1-2 hari begitu ya.
itu juga sebuah gangguan. Gangguan, ya karena kan? itu sudah mengganggu Hmm, fungsi keseharian kita ya. Tapi yang menarik juga di sini gitu ya. Ini nih contoh teman baik ya kan. Apa? Teman baik. Jadi mendengarkan ya kan curhatan itu tanpa penghakiman. Iya, Mary ya tadi kan? ya dok. Iya, nggak banyak menasehati, justru mendukung untuk mendapatkan Pertolongan yang tepat. betul sekali. Ingat loh, mengatakan bahwa diri kita harus sabar, harus Iya. kuat, menyemangati itu tidak bisa ya memulihkan depresi ya. Betul. Sama saja dengan orang demam. Udahlah, kamu nggak usah panas, dingin aja gitu ya kan. Atau orang sesak napas, asma, udah kamu hirup aja udaranya, Udara, seger oke. kok di sini ya kan dan sebagainya. Kata-kata itu kan tidak membuat orang asma dan orang demam tiba-tiba jadi Sembuh. sehat. Iya. Jadi sama nih seperti depresi juga tidak pulih dengan hal-hal tadi gitu ya. Jadi penting banget nih. Nah, my friends di sini nih yang muda-muda ya kan, mahasiswa juga ya kan. Tetapi saya baru ingat nih ya judul acara kita ini Depression in Women. Woman. Nanti kita bahas ya. Iya. Nah, Kenapa in woman begitu. saja? Tapi itu tendensinya agak buruk tuh kalau psikiater cowok ngomongin Depression in Women. Ya kan seakan-akan itu ngejudge. Enggak juga, nanti ada kok ilmu pengetahuannya. Iya. Apa nih, ada yang Kita bertanya? baca dulu nih, Dok. Dari Berani Bilang Jujur. Wah, bagus. bagus dong. Dok, saya mau nanya, saya pernah depresi, kemudian sekarang saya sedang mencoba healing. Tapi di dalam proses healing, pasangan saya sering menjadi korban. Sebaiknya apa yang saya lakukan? Iya, nah maksudnya healing gimana? Ya kan, kemudian depresi oke. ini apakah memang sudah periksa atau belum? Nah ya kan Iya, banyak iya. nih orang menjudge aja dirinya, kayaknya saya depresi, Iya. cari-cari di internet, saya depresi, saya healing deh gitu kan. Kalau saya ngomong saya demam berah, saya healing gimana? Kalau saya bilang saya asma, saya healing lah. Gitu. Oke. Kira-kira gimana? Iya. Ya, agak ya kan? Iya. Jadi balik lagi, depresi itu bukan satu kelemahan karakter loh ya, bukan sesuatu yang seperti itu, tetapi membutuhkan terapi yang tepat ya. Jangan juga berpikir saya udah parah apa belum nih, ya kan? Nanti kalau udah parah baru berobat. Baru berobat. Ya sama juga ya kan, kalau demam ya ntar deh, kalau udah kan nggak juga. Udah berapa ya. derajat gitu. Nah, jadilah ketika kita mengalami suatu gangguan, ya kan, tidak cepat mencari pertolongan, orang-orang sekitar yang menanggung akibatnya, ya kan. Apakah kita kemudian jadi emosi berlebihan, ada sensitif Ya, lebih berlebihan, sensitif. kemudian apalah psikosomatis ya, gejala fisik yang datang beruntun rasanya sehingga orang rumah harus ngajak kita ke UGD, tapi giliran kita mau diterapi enggak. Nah, ini ya. Nah, seperti itu yang hati-hati. Bukan saya gimana ya, kadang-kadang gini loh, ungkapan bahwa sembuhkan deh dari diri sendiri, itu kadang-kadang saya bingung loh menanggapi ya. Memangnya kalau kita berobat yang nyembuhin bukan diri sendiri? Serius nih, ya kan? Misalnya nih, saya diabetes, saya minum lah obat diabetes. Memang yang bikin sembuh bukan diri sendiri, ya kan? Diri sendiri juga kok, gitu loh. Patah tulang di pen, yang nyembuhin siapa? Pen itu membantu, ya kan? Yang menyembuhkan ya diri sendiri. Ya, nggak ada tuh orang lain yang nyembuhin tiba-tiba, ya kan? Diberikan aci-aci terus tiba-tiba langsung nggak ada semacam itu. Kita membutuhkan diri kita untuk sembuh, tapi karena di sementara ini diri kita nggak bisa, maka perlu bantuan dari luar. Itu kalau memang depresi. Tapi kalau dikit ya Bu, itu masih bisa ya kan, mengubah cara kita menghadapi masalah dan sebagainya ya. Jadi kalau memang sayang pada diri kita dan orang-orang terdekat, segeralah cari pertolongan. Ya kan, dengan pengobatan yang tepat ya. Ada juga yang nanya, dok saya udah nih sudah minum obat juga gitu ya, tapi enggak ya, kita mencari pertolongan itu juga cocok-cocokan. Iya ya betul kan? dok. Soal orangnya, terapisnya, soal obatnya, pilihannya ada kok, ya kan? Nanti kita lihat bagaimana perbaikannya, perlu observasi. Selain itu juga perlu psikoterapi, ya kan? Psikoterapi bisa dikerjakan psikiater, bisa psikolog klinis, ya kan? Itu juga bisa dilakukan, ya. Pendampingan juga, ya. Ada perubahan situasi sosial juga. Itu yang barangkali ya perlu dilakukan ya.
berani bilang jujur. Nah, kalau berani bilang jujur, tentu kita juga berani mencari pertolongan. Iya. Ya, Betul. gitu. Ada lagi Setuju. yang lainnya? Tadi kayaknya ada lagi tuh. Saya masih ingat tuh, tapi lupa namanya ya. Ada saya ibu rumah tangga dok, galau nih. Saya mau nyambi kerja apa tetap jadi ibu rumah tangga. Bangga juga kok jadi ibu yang hebat, ya kan. Nah, seringkali begitu. Kita dihadapkan dilema, sesuatu pilihan yang mana yang harus kita kerjakan. Tentu kita harus menimbang-nimbang, ya kan. Karena kita berumah tangga, timbanglah bersama pasangan dan anak-anak. Ya, anak-anak juga dimintain loh perkembangan, pertimbangan. Pendapat. Pendapat. Enaknya gimana, ya kan, dan sebagainya. Goalnya apa? Bukan karena gagah-gagahan. Karena yang lain pada kerja, berumah tangga yang lain pada kerja. Saya mau kerja ya kan. Padahal kita nggak suka melakukan itu. Jangan itu juga. Jadi goalnya apa? Nah, kalau anak-anak udah mulai besar, waktu luang udah lebih banyak. Nah, kayaknya dulu tuh ada tuh mimpi saya yang belum tereksekusi, bisa kita kerjakan, ya kan. Bagus juga untuk dilakukan, ya kan. Seperti itu, ya. Dan ada ibu lagi? bekerja pun juga saya tambahkan tidak harus di suatu kantor atau perusahaan ya dok ya. Betul. Bisa dari rumah pun juga bisa Iya, dikerjakan. dengan era teknologi Iya, zaman teknologi sekarang, ya kan, sekarang. jualan bisa dari rumah. Iya, jualan makanan, punya hobi masak, menjahit. Kenalan Gitu. saya ada tuh travel agent dari rumah. Oke, jadi Iya bisa. kan, cuman perlu laptop, Laptop. wifi, ya kan, udah kita kerjakan. Ya cuman kalau Oke. lagi pandemi gini susah kali ya. Iya, betul. Gitu ya. Dari Ya. Umar Azizah. Halo dok dan Mbak Lucky, wanita itu suka lupa. Nah, ada nggak terapi singkat untuk ibu-ibu yang sering lupa? Tentu upaya mandirinya adalah mencatat. Iya, betul sekali. Ya kan, mencatat, kita omongkan, kita catat, ya kan. Ya kalau mau belanja zaman dulu kan kita Iya, catat betul. tuh. Kadang-kadang karena sudah mencatat, kita udah inget. Ya, begitu di toko atau di pasar kita nggak buka juga masih ingat. Iya. Nah, kan sering terjadi. Tapi kalau kita udah mencatat juga, sering juga lupa. Ya kan, nyatetnya lama tadi apa ya, berulang-ulang. Hati-hati, ya kan, jangan menunggu parah dulu ya, Oke. baru mencari pertolongan. Iya, Itu sih. iya, betul Selain sekali. mencatat, apalagi ngomong kali ya kan, Ngomong. bisa Saya bisa voice note, rekam, ya, di handphone. direkam ya kan, dan sebagainya. Itu cara-cara untuk mengingat hal itu. Atau dikumpulkan dulu ya kan, boleh saya nggak mau nyatet tapi saya ingat dulu yang sejenis. Iya. Oh, garam, gula ya Iya, kan, iya. merica tuh satu sama mie ya kan. Ada cara-cara jembatan keledai untuk mengingat hal itu. Tapi kalau itu sudah kita lakukan tapi ternyata kok Masih, sulit iya, ya masih kan. lupa. Nah, hati-hati, jangan-jangan ya gangguan kognitif di depresi tadi gitu ya. Itu ini apa lagi nih? Dok, apa yang harus it's me Anissa Anas. Dok, apa yang harus dilakukan seseorang yang mengalami gangguan depresi selain minum obat? Oke, minum obat penting ya kan, tetapi itu bukan satu-satu hal, Satu-satunya cara gitu ya. kan. Perlu juga namanya psikoterapi. Psikoterapi, Jadi betul. gini loh, saya sering membandingkan sama orang stroke nih. Nah, kalau orang stroke minum obat, selain itu apa, latihan fisioterapi. Nah, kalau orang gangguan mental itu selain minum obat juga perlu psikoterapi. Mengubah bagaimana cara kita merespon masalah. Jadi kalau minum obat tapi cara meresponnya masih tetap sama, biasanya nggak banyak perubahan, ya kan. Jadi itu harus sama. Kemudian ada namanya manipulasi lingkungan. Apa sih lingkungan yang kalau masih bisa diubah, ya diubah, ya kan. Pola komunikasi misalnya. Misalnya yang jadi masalah ada pasangan, ada terapi pasangan, ya kan. Nah, ada juga yang hubungannya sama trauma masa lalu, ya kan. Cukup sering juga. Waktu itu kita masih bisa handle, sekarang enggak. Makanya saya sama Uci sering nih bikin, ya kan. Biasanya tiap minggu malam, tapi minggu malam Besok. nanti kita skip dulu ya. Kita mau persiapkan minggu depan. Itu yang sebelum-sebelumnya kalau hubungannya sama unfinished business ya, ada urusan yang enggak selesai apa, Ci? Tentang inner child. Ya, itu logoterapi. Bukan. Empty chair. Gestalt terapi, ya kan, empty Memakai chair. Ada teknik empty caranya, chair. ya kan. Jadi kalau ketemu psikiater tuh jangan menyangka hanya ngobrol biasa, gosipan, ya kan. Enggak begitu, ya kan. Tetapi ada tahap-tahap pilihan psikoterapinya. Ada empty chair. Ada juga kalau sesuatu yang sulit diubah, ya kan, kita pakai hashtagnya meaning means more, ya kan. Itu logoterapi.
gitu loh. Kita memperkenalkan hal-hal itu. Jadi ada hal yang bisa dilakukan ya. Untuk melengkapi pengobatan. Tapi tentu saja perlu waktu ya, perlu waktu. Bukan berarti kita ketergantungan sama terapi, enggak juga. Jadi kalau kulit luka itu 7-10 hari nyembuh. Kita mau nangis-nangis 2 jam tuh nyamuk lagi nggak mungkin. Ya, membutuhkan waktu buat diri kita menyembuhkan. Gitu. Kalau tulang bulanan, kurang lebih sama seperti tulang tuh. Ya, perbaikannya untuk zat kimia di dalam otak kita supaya tuntas. Gitu sih ya. Gitu ya barangkali ya. Betul. Dan support keluarga lagi satu. Oh iya, itu yang paling terpenting, support orang terdekat. Udah minum obat, udah psikoterapi, tapi judgementnya dari keluarga begitu aja ya kan. Udah kamu ini gitu. Udah berhenti aja gitu. Nanti ketergantungan banyak dok, saya nemuin kasus seperti itu. Udah berhenti minum, ngapain sih ke psikiater dikasih obat, nanti kamu jadinya adiksi. Atau malah ada stigma yang buruk nih. Walaupun jadi gini episode 1 saya mau bahas nih, ya kan? Hoax tentang obat-obat antidepresan, ya kan? Jadi orang merasa ntar gue ini lola, ya. Ntar gue lemot malah minum obat, ya kan? Malah IQ menurun, nggak ada. Justru, ya kan? Misalnya depresi, ada gejala kognitif, ya menurun kognitifnya. Ketika kita beri obat, ya kan pupuknya yang tadi saya katakan BDNF-nya meningkat, ya membaik. Gitu. Jadi jangan salah. Dan seiring gitu. Waktu itu obat pun akan berhenti kan? Oh iya, jadi dengan psikoterapinya masuk, lingkungannya berubah, ya kan, maka kebutuhan obat juga akan menurun. Gitu. Itu sih. Begitu ya. My friends. Kita baca lagi nih, Ojo Bacot. Itu belum ini Endrigun. Kok mirip saya buka medsos bisa 4 jam. Nah, ya kan? Larut di dalamnya. Larut dalam kan? dunia permedsosan. Akhirnya tugasnya nggak kelar. Itu bagian dari prokrastinasi tuh. Betul. Ya kan? Ada lagi nih di bawahnya, yuk. Ya itu Ojo Bacot. Halo, salam sehat jiwa. Saya mau nanya nih, gimana ya caranya mengurangi rasa insecure ketika saya mencoba mencintai diri saya sendiri. Ketika ada triggernya rasa cinta diri itu langsung turun. Oke. Jadi sudah mencoba untuk mencintai diri sendiri, tapi malah rasa insecure itu tetap menyerang dan akhirnya self love itu jadi turun lagi. Gitu. Ya. Ngomongin insecure nih cukup banyak hal yang mempengaruhi kan. Kenapa kita nggak merasa percaya diri? Tergantung dari mana nih. Ada psikoanalisa ya kan, bahwa misalnya di usia ya, usia 2 sampai 3 tahun ya kan. Di situ tuh ada soal rasa percaya diri ya kan. Misalnya hubungannya juga sama orang tua yang perfeksionis, ya kan, komentar aja nih, tukang kritik, anggota DPR kali ini ya, orang tuanya ya kan. Nah, bisa terjadi seperti itu. Tapi apa masalahnya itu yang perlu diselesaikan ya kan. Bisa dengan beberapa jenis psikoterapi ya, tentu tidak bisa menentukan ya kan jenis psikoterapi mana yang tepat yang hanya cocok dari ungkapan hal itu. Tapi perlu didalami dulu ya kan. Jadi jangan sangka juga kalau datang ke psikiater, psikolog klinis itu kayak cenayang duduk terus apa masalah saya dok? Dan keluar langsung ya sembuh kan? Atau apa? Perlu kita membincangkan hal itu. Jadi perlu keterbukaan sehingga kita bisa menganalisis bersama apa problemnya ya kan. Baru menentukan terapi yang tepat ya kan. Dan jangan juga merasa kalau parah baru perlu minum obat, nggak ada berbagai macam pertimbangan misalnya ya kan, risiko yang dipertaruhkan misalnya ini lagi kerja berat ya kan, kalau nanti kita coba-coba malah berhenti kerja ya kan, cukup banyak yang dipertaruhkan, atau lagi kuliah supaya nggak cuti, jadi kita butuh recovery yang segera ya, kadang-kadang obat juga sangat dibutuhkan. Ada lagi nih, waktunya juga udah mulai menipis nih. Ya tapi nggak apa-apa nih, kita lihat. Ini ada Mbak Ola sharing nih dok. Saya mengalami episode depresi berkali-kali dari tahun 2009, kekambuhan terparah di tahun 2015. Beruntung saya bisa bangkit, belajar terus sehingga lebih peka mengenali gejala agar tidak makin tenggelam. Pengobatan per episode itu minimal 2 bulan, lalu masuk tahap maintenance. Setelah 2 bulan balik ke psikiater, biasanya saya nanya, dok apa benar 2 bulan lalu saya depresi?
gitu. Jadi Mbak Ola sudah sampai pada tahap itu. Udah pada tahap itu. Justru malah sering sharing-sharing nih. Iya. Saya masih lagi belajar nih gimana live IG ya kan. Bisa nih berikutnya sama Ola ya kan. Iya, cuman ya belajar dulu nih caranya ya kan. Oh ya, ada juga yang nggak muncul di layar. Saya baca juga yang di HP saya gitu. ya. Oke, Dok. Kita quick ini aja ya. Iya. Dari Sam Story. Dok, langkah awal ketika mau meledak karena emosi marah gimana ya? Jeda dulu, tarik nafas ya kan. Berikan waktu buat bagian otak kita yang logika, korteks untuk berpikir hal itu. Betul. Kemudian recall. Ini perasaan apa? Marah itu adalah perasaan sekunder. Perasaan primernya apa? Kesel, capek, lelah, ya kan? Sedih, malu. Nah, ungkapkan, saya sedih karena apa? Ya kan, hal itu saya inginnya apa, maka marah kita jadi pesannya jelas ya. Kemudian Dok, dari Febri Aryan ya, Dok, kalau gangguan mental minimal pulih atau recovery berapa lama ya, maksudnya depresi nih berapa lama. Nah tergantung ya daripada keadaan kita ya kan, tetapi kita harus pakai urutan-urutan. Biasanya kita lihat dalam 3 bulan pertama ya kan, 3 bulan pertama itu fase akutnya. Sudah bisa diperbaiki nggak di masa 3 bulan ya kan, setelah itu lanjut ke fase maintenance ya kan. Berapa lama kemudian harus minum obatnya, ada yang sampai 6 bulan, setahun ya kan, ada juga yang 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu hubungannya dengan resiko untuk kembali mengalami ya kan. Makin lama ini maka kemungkinan tuntas dan tidak mengalami lagi itu jauh lebih besar ya kan. Kebayang nggak, udah baik-baik nyaman kemudian muncul lagi, itu pasti downnya. Ketika muncul yang kedua itu biasanya lebih down dari yang pertama ya kan? Karena rasanya kita udah baik tiba-tiba ini kemudian muncul gitu. kembali. Saya sering nih nonton juga ya sharingnya Gisakso ya, apa namanya, Ola ya kan, beberapa kali episode dan sebagainya gitu. Tapi syukur juga ada juga yang cukup 1 episode ya kan, tidak berapa lama ya kan, karena psikoterapinya juga masuk ya kan. Support keluarga atau lingkungan juga sangat baik ya kan. Setelah itu juga mekanisme copingnya berjalan sangat baik. Itu sih. Halo Dokter Bona, wah ini bos saya nih di Denpasar nih ya kan. Gitu ya. Jadi menarik juga. Penutupnya mungkin depression in women. Kenapa pada wanita? Kenapa, Dok? Karena memang angkanya lebih banyak pada wanita ya kan. Jadi memang kerentanannya di situ. Tapi Tuhan Maha Adil kok. Jadi jumlahnya lebih banyak pada wanita, tapi tingkat keparahannya lebih parah pada laki-laki. Parahnya pada laki-laki. Gitu. Itu adilnya ya kan, banyak. Jadi wanita tuh banyak, tetapi cenderung tingkat keparahannya lebih ringan ya, lebih cepat recover daripada yang laki-laki gitu sih gitu ya. Waduh, untuk kisah Citra tadi solusinya gimana Dok, selain ke psikiater? Ya yang utama adalah psikiater tadi mendapatkan pengobatan ya, konsentrasi mulai membaik ya kan, kemudian tidak prokrastinasi lagi. Setelah itu ya berubah. Apa sih yang menyebabkan? Pasti ada masalah di balik hal itu. Bisa tuh dengan psikoterapi. Saya juga melakukan hal-hal itu ya, tapi tahap-tahap tertentu, dan termasuk juga tergantung ya kan compliance-nya bagus apa enggak. Nanti kalau ada uci ya kan, mulai di ruangan sebelah saya ya saya kirimin tuh dia ya kan untuk melakukan psikoterapi. Jadi bisa juga di psikolog klinis ataupun juga pada tahap-tahap tertentu di perawat jiwa ya kan. Ada tuh hal-hal itu. Teman-teman yang tertarik juga bisa mantengin terus ya di IG saya atau IG Berteman Baik. Oh ya, saya juga memanfaatkan ya untuk hari ini saya juga harus menjelaskan bahwa kami di komunitas Teman Baik juga lagi ada kegiatan ya. Iya, betul. Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kami merayakan 10 hari di tanggal 10 bulan 10 itu ada 10 perbincangan bersama 10 komunitas. Karena sehat jiwa untuk semua, for everyone. Ya kan, ada komunitas dari yang survivor HIV AIDS, ada survivor cancer, ada teman-teman difabilitas ya kan, panca indera ataukah cacat difabilitas fisik ya kan, kemudian
macam-macam transpuan, ada ya teman-teman transpuan ya kan, teman-teman penggerak gender, gender. LGBTQ, kemudian ada juga survivor kekerasan seksual ya, Dan kemudian KPS Schizofren, ya teman-teman schizofrenia. KPSI Simbol Bali juga ada Ya. ya, dan komunitas bipolar Bipolar Bali. Pokoknya ada 10 komunitas deh. Mhm. Ya, teman-teman yang tertarik tuh bisa pantengin ya, ada di posternya di IG saya Berteman ada, di Baik Berteman juga Baik ada. ada, ya Lucky juga share Iya, ya kan. jadi bisa ikutin jadwal live YouTube-nya kapan live aja. YouTube, Kita ya live kan? YouTube. Komunitas Teman Baik gitu ya. Teman-teman juga bisa tuh mengambil manfaat dari Iya. perjuangan teman-teman yang lain, ya kan. Betul. Nah, mereka bisa, tentunya kita juga punya jalan. Itu sih barangkali ya Betul. diskusi komik ceria ya, Diskoria hari ini. edisi jadi gini, edisi spesial dari Lundbeck ya. Jadi kebetulan saya terpilih jadi mental health ambassador. Anda semua my friend di sini juga bisa ikut ya di dalamnya, share cerita ini ya, diskusikan hal ini. Jadilah teman yang baik, dukung teman-teman yang mengalami depresi atau apapun gangguan mental yang dialami untuk bisa kembali pulih. Itu sih kayaknya. betul. Uci ada lagi 1 menit terakhir nih. Ci. 1 menit terakhir ya. Mhm. Jadi akses kesehatan mental itu bisa untuk siapa saja. Jangan ragu untuk meminta pertolongan, jangan menunggu sampai itu parah. Jika kita memiliki kerabat yang mengalami kemungkinan mengalami gangguan mental, encourage mereka, gitu. dukung mereka untuk dapat bukan ini, menghakimi. Pahami diri kita. Oke, begitu. Selamat merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sehat jiwa untuk semua. Selamat Oke, malam, bye-bye, my friends. Bye. Thank you sudah datang.